Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang materi kerajaan Islam di Indonesia. Bagian A yaitu ada kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera memiliki sejarah panjang dan kaya akan peradaban, termasuk peradaban Islam. Islam masuk ke Sumatera melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Proses Islamisasi di Sumatera berjalan cukup lama dan meninggalkan jejak yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kerajaan Islam di Sumatera yang pertama yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografisnya, Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Loksemawe, Aceh Utara saat ini. Sejarah singkat Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan sekitar abad ke-13 Masehi oleh Sultan Malik al-Soleh. Sultan Malik al-Soleh ini merupakan pendiri dan juga raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya, Malik al-Soleh bernama Merah Silu. Merah Silu ini memeluk agama Islam berkat ajakan Syekh Ismail. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu berganti nama menjadi Malik al-Soleh. Kemudian, Malik al-Soleh memperistri Ganggasari yang merupakan putri dari Kerajaan Perlak. Dengan adanya perkawinan tersebut, menjadi kekuatan besar untuk penyebaran Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut sejarawan, Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sebelumnya telah berdiri Kerajaan Perlak dan juga Kerajaan Aru. Peran dalam penyebaran Islam. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah dan emas. Para pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok sering singgah di Samudra Pasai sehingga memungkinkan penyebaran Islam melalui perdagangan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan juga sekitarnya. Dalam catatan Ibnu Batutah tahun 1345, pada saat beliau singgah di Pasai, yang pada saat itu raja yang berkuasa ialah Malik al-Zohir. Beliau mengungkapkan bahwa sang raja benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik al-Zohir dikenal sebagai seorang raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi para ahli fikih dan usul, sehingga istananya selalu ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam, diantaranya Persia dan Delhi. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit pada abad ke-14 dan kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam di Sumatera yang kedua yaitu ada Kerajaan Aceh Darussalam. Letak geografisnya berada di Kabupaten Aceh Besar di ujung utara Pulau Sumatera. Sejarah singkat Kerajaan Aceh Darussalam. Berdiri pada abad ke-15 Masehi. Pendiri Kerajaan Aceh dan raja pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam ketika itu di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada saat itu, kerajaan ini menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara dan menguasai Selat Malaka, daerah-daerah pesisir Sumatera, dan sebagian semenanjung Malaya. Peran ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh adalah pusat perdagangan internasional terutama untuk komoditas lada, rempah-rempah, dan emas. Lokasinya yang strategis membuat Aceh penting dalam jalur perdagangan dunia, terutama dengan pedagang dari Arab, India, dan Eropa.
Peran politik dan militer Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh aktif melawan penjajahan Portugis di Malaka, menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara di Timur Tengah dan juga Eropa. Peran agama Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh menjadi pusat utama penyebaran Islam di Nusantara, terutama di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Islam disebarkan melalui perdagangan, pendidikan, dan peran para ulama. Banyak ulama besar muncul dari Aceh seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Pansuri yang berperan dalam mengembangkan pemikiran Islam di Asia Tenggara. Hukum Islam syariah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, pernikahan, dan perdagangan. Hukum ini mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung sistem sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut, adil, dan juga pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Setelah Sultan Iskandar Sani wafat, Aceh dipimpin oleh penguasa yang lemah, sehingga mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan dan serangan Belanda. Pada akhirnya, Aceh jatuh ke tangan Belanda pada akhir abad ke-19 setelah Perang yang Panjang. Kerajaan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Dikenal dengan kekuatan militernya, peranan dalam perdagangan internasional, dan juga penyebaran Islam. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan, yaitu kerajaan yang berada di Sumatera. Setelah kalian menyimak materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini.